Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Priska Setiawati dengan NIM 23416025. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen persediaan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen keuangan. Persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan, mulai dari cara memperoleh persediaan tersebut, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Nah, mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan semakin tinggi biaya yang digunakan untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang persediaan, maka bisa menghambat proses produksi. Belum lagi, perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Dan inilah yang membuat manajemen persediaan sangat penting. Nah, sekarang mari kita mengenal apa sih manajemen persediaan itu. Manajemen adalah penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai sasaran, pengelolaan, pengaturan, dan kontrol. Sedangkan persediaan adalah barang yang sudah dimiliki oleh perusahaan tetapi belum digunakan. Persediaan merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, karena kekurangan atau kelebihan persediaan berakibat buruk. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, jika terlalu kecil untuk menghemat biaya persediaan, maka perusahaan tentunya juga terancam dapat mengalami kehabisan persediaan atau out of stock ketika terdapat jumlah permintaan produksi yang melonjak. Jadi, besar kecilnya persediaan tentu harus seoptimal mungkin. Nah, masih dengan pengenalan manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari manajemen operasional dan manajemen produksi. Kemudian, nilai persediaan yang baik mampu mengurangi biaya. Nah, ini korelasi dengan fungsi dari manajemen persediaan itu sendiri. Bahwa manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan karena fungsi dari aktivitas tersebut juga beragam. Nah, apa saja sih yang menjadi fungsi dari manajemen persediaan? Tentunya yang pertama dapat mengantisipasi kekurangan persediaan, kemudian juga mengantisipasi pesanan persediaan yang terlalu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga fungsi dari persediaan itu sendiri juga bisa untuk berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasar, atau tentunya juga dapat menjamin kelancaran proses produksi. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk persediaan. Yang pertama, barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual. Yang kedua, barang yang telah diproduksi. Yang ketiga, barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi. Yang ketiga, bahan serta kelengkapan proses produksi. Yang kelima, bahan pembantu atau persediaan habis pakai. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi persediaan menurut Rangkuti 2004. Klasifikasi persediaan ada 3. Yang pertama, batch stock atau lot size inventory. Batch stock ini adalah persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Keuntungannya yang pertama, potongan harga atau barang pembelian. Yang kedua, efisiensi produksi. Yang ketiga, penghematan biaya angkutan. Yang kedua adalah fluctuation stock.
Fluctuation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Dan yang ketiga, anticipation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Selanjutnya adalah tujuan pengelolaan persediaan. Nah, dalam pengurusan manajemen persediaan, yang harus diurus yaitu pengelolaan bahan baku, kemudian barang dagang, barang yang diproses, dan barang yang disuplai pada sebuah perusahaan. Diterapkannya manajemen persediaan dalam suatu perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan persediaan barang yang ada dengan biaya seminimal mungkin sehingga membantu perusahaan agar mendapatkan laba yang besar. Tujuan lain diterapkan manajemen persediaan ini tentunya dapat memberikan kemudahan dan mengecek persediaan stok yang tersisa, kemudian mengurangi resiko keterlambatan dalam pengiriman barang kepada konsumen. Kemudian dapat mengurangi resiko jika terjadi kenaikan harga secara tiba-tiba, dan ini kaitannya dengan tujuan pengelolaan manajemen persediaan. Dapat menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya apa saja dalam persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost yaitu biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Biaya penyimpanan ini dapat berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Nah, cara menetapkan biaya persediaan ini sifatnya variabel yang terhadap jumlah inventory yang dibeli. Nah, ini cara menghitung total carrying cost atau biaya penyimpanan. Carrying cost sama dengan C kali P kali A. Untuk menghitung A sama dengan Q per 2 atau S per N per 2. Q adalah kuantitas pemesanan, S penjualan tahunan, N frekuensi pemesanan, C biaya penyimpanan, P harga beli per unit. Menghitung carrying cost tersebut. Kemudian apa saja yang termasuk dalam biaya penyimpanan atau carrying cost? Yang pertama adalah biaya modal yang tertanam dalam inventory, kemudian biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, sewa gudang, pajak, dan asuransi. Selanjutnya adalah ordering cost atau biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan. Biaya pemesanan ini biasanya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pertama kali order hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang. Nah, biaya pemesanan ini sifatnya variabel terhadap frekuensi pemesanan dengan total biaya pemesanan. Cara menghitung biaya pemesanan atau ordering cost sama dengan F dikali S per Q dengan keterangan Q kuantitas pemesanan, S penjualan tahunan, F biaya tetap. Kemudian apa saja yang termasuk dalam biaya pemesanan atau ordering cost? Yang pertama adalah biaya selama proses pemesanan
pemesanan. Jadi selama proses pemesanan ini, munculnya biaya ini masuk dalam kategori biaya ordering cost. Kemudian ada biaya pengiriman. Permintaan ini biasanya mengangkut barang dari tempat supplier hingga barang tersebut sampai di gudang. Pembelian yang termasuk dalam biaya pengiriman ini biasanya adalah biaya transportasi atau ekspedisi, kemudian biaya bongkar, muat, kemudian ada juga asuransi. Selanjutnya adalah total biaya persediaan. Untuk menghitung total biaya persediaan atau total inventory cost sama dengan total carrying cost atau biaya penyimpanan ditambah total ordering cost atau biaya pemesanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kuantitas pemesanan yang optimal atau EOQ. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis atau Economics Ordering Quantity Model atau EOQ. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumus untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Dengan rumus, EOQ sama dengan akar 2 kali F kali S per C kali P. Dengan keterangan P harga beli per unit, S penjualan tahunan, F biaya tetap, C biaya penyimpanan. Selanjutnya, ada asumsi model EOQ. Jumlah kebutuhan yang pertama. Selanjutnya, asumsi model EOQ. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Yang ketiga, pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Yang keempat, harga konstan selama periode tersebut. Selanjutnya ada pemesanan ulang atau reorder point. Titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Dengan rumus titik pemesanan sama dengan waktu tunggu dikali tingkat penggunaan. Yang terakhir ada persediaan safety stock atau persediaan pengaman. Persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi pengiriman. Dengan rumus persediaan awal sama dengan EOQ plus safety stock atau persediaan rata-rata sama dengan EOQ per 2 plus safety stock. Menentukan besarnya safety stock memiliki beberapa faktor. Yang pertama faktor pengalaman, yang kedua faktor dugaan, ketiga biaya, dan keempat keterlambatan. Berikut adalah yang saya sampaikan tentang manajemen persediaan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.